Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Syifah Latifah. Saya di kelas 2 C Hukum Keluarga dengan NIM 12230101121. Di sini saya akan mempresentasikan 7 subbab pembahasan politik hukum Islam yang diampu oleh Pak Lutfi Fahrurijal, SSY MH pada kali ini. Baik, sekarang kita masuk saja ke pembahasan kedua. Pembahasan kedua ini menerangkan konsep dasar politik hukum Islam, yang dimana di dalamnya terdapat 4 pembahasan. Yang pertama ada definisi, ruang lingkup, batasan, serta hubungan. Baik, kita memasuki pada pembahasan pertama, yaitu definisi. Politik hukum pada bahasa Belanda diartikan sebagai Rechtspolitik, yang dimana Recht adalah hukum, politik ada beleid ataupun kebijakan. Kebijakan di sini diartikan sebagai rangkaian konsep asas garis besar dasar rencana. Dan dapat disimpulkan bahwa politik hukum pada bahasa Belanda adalah kebijakan penetapan sebuah hukum. Adapun definisi menurut Teku Muhammad Rodi pada politik hukum ini adalah kebijakan penyelenggara negara yang mendasar mengarah pada suatu isi hukum. Baik, definisi selanjutnya menurut Padma Wahyono, yang dimana Padma Wahyono ini mendefinisikan politik hukum ini pada ius constituendum, yang dimana artinya adalah harapan atau cita-cita pada sebuah hukum. Jadi Padma Wahyono ini lebih mengarahkan politik hukum ini pada ius constituendum, dikarenakan ius constituendum ini lebih masuk akal karena politik hukum itu harus melahirkan produk hukum yang ideal. Di Padma Wahyono ini lebih mengarahkan pada definisi ius constituendum dibandingkan pada ius constitutu. Selanjutnya ada definisi menurut Sajipto Raharjo, yang dimana Sajipto Raharjo ini mengatakan bahwa politik hukum ini adalah suatu aktivitas menentukan pilihan, tujuan, dan cara-cara pada tujuan hukum. Selanjutnya ada definisi menurut L. J. Van Apeldoorn, yang dimana mengatakan bahwa politik hukum adalah suatu aktivitas menentukan tujuan dan isi pada perundangan. Selanjutnya ada definisi menurut Surjono Sukanto, yang dimana Surjono Sukanto ini mengatakan bahwa politik hukum adalah menentukan dan menetapkan nilai-nilai, yang dimana nilai-nilai ini adalah suatu tujuan daripada hukum, yang dimana tujuannya adalah mencapai pada tujuan hukum tersebut. Baik, selanjutnya pada pembahasan kedua ini. Pembahasan kedua ini ada ruang lingkup, yang dimana ruang lingkup ini ada 6 poin. Yang pertama ada nilai-nilai aspirasi, yang kedua ada perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi, yang ketiga ada penyelenggaraan negara yang berwenang menetapkan dan merumuskan politik hukum, yang keempat ada peraturan perundang-undangan, yang kelima ada faktor-faktor politik hukum, dan yang keenam ada pelaksanaan politik hukum. Masuk pada pembahasan ketiga, yaitu batasan. Pada batasan ini terdapat 3 poin, yaitu yang pertama ada ruang gerak politik hukum negara, yang kedua ada politik hukum kekuasaan dan warga masyarakat, dan ketiga ada lembaga-lembaga yang berwenang. Yang terakhir ada hubungan. Hubungan politik hukum ini ada hubungan dengan ilmu hukum, ilmu administrasi negara, ilmu tata negara, ilmu ekonomi, serta ilmu hukum. Oke, langsung saja ke pembahasan ketiga. Pembahasan ketiga ini mengenai relasi politik dan hukum. Pada pembahasan kali ini, di sini akan menerangkan tentang relasi politik dan hukum, di mana politik dan hukum adalah dua kalimat yang berbeda dan saling bertentangan. Namun, politik dan hukum merupakan suatu simbiosis mutualisme yang dimana keduanya saling menguntungkan dan membutuhkan, yang dimana keduanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk mencapai tujuan yang disebut dengan dosolen atau hukum di sebuah negara. Adapun pendapat menurut Daniel Lab, di mana politik memegang penuh atas kekuasaan terhadap hukum, dan ketika sistem politik tidak memiliki keseimbangan, maka produk hukum pun akan seperti itu, dikarenakan keduanya memiliki hubungan yang sama, tetapi keduanya itu
saling bertentangan. Adapun kekuasaan politik yang merupakan kemampuan kebijaksanaan umum atau disebut dengan polis harus dicantumkan dalam perundang-undangan, yang artinya kekuasaan politik dan produk hukum merupakan keterkaitan yang sangat kuat. Baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, itu pembahasan keempat tentang sejarah dan perkembangan politik hukum Islam. Sebelum memasuki pada sejarah politik hukum, ada baiknya kita akan membahas tentang latar belakang politik hukum. Imam Syaukali dan Ahsan Tohari mengemukakan bahwa latar belakang politik hukum ini adalah ketidakpuasan para teoritis terhadap metode hukum saat ini. Adapun menurut Sujipto Raharjo pada abad ke-19 di Eropa dan di Amerika mengemukakan bahwa individu adalah suatu pengaturan hukum, dan karir hukum itu selalu dikaitkan dengan keterampilan teknis. Jadi orang menganggap hukum itu berada di atas dan mereka merasa cukup, dan hukum itu sebagai hal yang independen dan juga otonom. Masih menurut Sujipto Raharjo mengatakan bahwa hukum diartikan sebagai independen dan otonom itu dikatakan demikian karena perkembangan hukum di masyarakat ini sangat berkembang pesat, entah itu di bidang sosial, ekonomi, serta di bidang budaya. Selanjutnya, Jevan Apeldoorn menulis pada buku klasiknya yang berjudul In Thought, The Study van het Nederlandsch. Tapi di dalam bukunya tidak mengemukakan istilah politik hukum, tidak, tetapi secara implisif dibuktikan oleh Purnomo secara tersirat bahwa hukum dilihat pada klasifikasi Jevan Apeldoorn, yaitu pada seni dan keterampilan ketika ingin menemukan suatu bentuk pada faedah dalam hukum. Walaupun perkembangan hukum ini dikemukakan oleh Supomo pada tahun 1947 yang dalam bukunya yaitu soal-soal politik hukum dalam pembangunan negara Indonesia, kemudian dikembangkan oleh Limair pada tahun 1962, kemudian dikembangkan lagi oleh Bertrand pada tahun 1957 dalam bukunya The Rechtspolitik. Kemudian dikembangkan lagi oleh Utrecht pada tahun 1961. Kita kembali lagi di pertemuan kelima ini. Pertemuan kelima ini akan membahas tentang politik hukum Islam, dan di dalamnya terdapat berbagai definisi serta pandangan-pandangan orang-orang tentang politik hukum Islam. Pertama, kita awali dengan pandangan Ibnu Taimiyah. Menurut Ibnu Taimiyah ini dalam bukunya Siasat Syariah, yang berarti sebuah politik hukum Islam, yang dimana Siasat Syariah ini mempunyai sebuah aplikasi, yaitu bisa disebut dengan Masalah Al-Mursalah, yang artinya adalah peraturan non-syara, yang tujuannya untuk mengatur kesejahteraan manusia dengan hukum yang ketentuannya tidak termuat dalam syara. Sebagian ulama juga mendefinisikan bahwa politik hukum Islam ini sebagai perluasan peran penguasa untuk merealisasikan kemaslahatan manusia itu sendiri sepanjang tidak bertentangan dengan agama. Dalam perspektif hukum Islam, ternyata politik hukum Islam ini tidak dapat dipisahkan, karena politik tanpa hukum merupakan kelaliman dan hukum tanpa politik hanyalah sebuah angan-angan saja. Selanjutnya ada tajdid, atau disebut dengan perubahan, atau juga bisa disebut dengan reformasi hukum, di mana salah satu metode dalam Islam ialah untuk melakukan pembaharuan dalam Islam dan juga untuk mengikuti perkembangan hingga saat ini. Selanjutnya masuk kepada pemikiran Ibnu Taimiyah. Dalam materi ini terdapat 4 pemikiran Ibnu Taimiyah tentang politik hukum Islam. Yang pertama ada pemikiran tentang kosmopolitisme, di mana Islam sebagai agama kebenaran haruslah menebarkan kebaikan bagi seluruh alam.
Hal ini sudah jelas dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107 dan juga dalam hal ini Ibnu Taimiyah memandang bahwa manusia itu sebagai individu yang merdeka, dan juga nilai terpenting dalam hal ini, dalam pemikiran ini adalah keadilan dan kebenaran, dan juga harus mencegah dari keburukan yang disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, ada doktrin kekhalifahan yang terdapat 2 poin dalam pemikiran ini. Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah juga menyebutkan bahwa seorang pemimpin itu harus menjauhi perbuatan syirik, kurafat serta bid'ah. Dan juga Ibnu Taimiyah ini menyebutkan bahwa pemimpin itu tidak harus dari orang Quraisy. Pemikiran ketiga ini adalah institusi negara, yang dimana institusi negara ini sangat dibutuhkan keberadaannya untuk mengelola umat. Jadi ini juga termasuk ke dalam tajdid atau pembaharuan dalam hukum Islam ini. Yang keempat ada kepemimpinan. Pemimpin harus mempunyai sifat teokrasi, keadilan, amanat, serta waliyat. Jadi keempat pemikiran Ibnu Taimiyah ini merupakan salah satu jalan untuk menuju pembaharuan Islam atau reformasi dalam Islam, yang juga bisa disebut dengan tajdid. Dan ini adalah tujuan-tujuannya agar Islam terus berkembang di muka bumi ini. Selanjutnya ada prinsip hukum Islam yang dikemukakan oleh Juhaya S. Praja. Dalam bukunya ada beberapa poin tentang prinsip hukum Islam. Yang pertama ada tauhid, yang kedua ada keadilan, yang ketiga ada amar ma'ruf nahi munkar, yang keempat ada kebebasan dan kemerdekaan, selanjutnya ada kebebasan, terus ada toleransi, selanjutnya ada ta'awun, dan terakhir ada kebebasan. Selanjutnya ada azas hukum Islam. Dalam azas hukum Islam ini ada 8 azas yang diterangkan pada materi ini. Pertama ada azas nafyul haraj, yang kedua ada azas qilatul taklif, yang ketiga ada azas tadaruj, yang keempat ada azas kemuslihatan manusia, yang kelima ada azas keadilan, yang keenam ada azas estetika, yang ketujuh ada azas urf atau kebiasaan, yang terakhir ada azas syara atau bisa disebut dengan pintu ijtihad. Selanjutnya pada materi ke-6 ini membahas tentang sifat hukum sebagai objek kajian politik hukum. Dalam materi ini ada 3 sifat hukum pada materi ini. Yang pertama ada fakultatif, yang kedua ada imperatif, yang ketiga ada represif. Yang pertama ada sifat fakultatif. Sifat fakultatif ini adalah sifat yang mengatur dan juga sifat yang tidak mengikat, yang artinya hukum yang mengatur atau hukum dalam keadaan konkret. Dengan kata lain itu hukum sifat fakultatif ini tidak terikat. Yang kedua ada sifat imperatif, di mana sifat imperatif ini merupakan sifat kebalikan dari sifat fakultatif, yang dimana sifat imperatif ini merupakan sifat yang memaksa dan juga sifat yang harus ditaati dan juga tidak boleh ditinggalkan. Dengan kata lain, sifat imperatif ini merupakan sifat yang mengikat. Yang ketiga ada sifat represif. Sifat represif ini terdiri dari terciptanya ketertiban, peraturan yang keras dan terperinci, kebebasan bertindak, persetujuan, juga kritik. Adapun 10 ciri pada sifat represif ini. Yang pertama ada ketertiban, yang kedua ada dasar kekuatan mengikat, yang ketiga ada peraturan-peraturan yang disusun secara terperinci, yang keempat ada sifat represif ini bersifat ad hoc, yang kelima bersifat sesuai dengan perencanaan, yang keenam pemaksaan, yang ketujuh moralitas yang dituntut, yang kedelapan kekuasaan menepati posisi di atas hukum, kesembilan kepatuhan masyarakat harus tanpa syarat, dan yang kesepuluh adalah partisipasi masyarakat itu diizinkan, tetapi harus lewat
kependudukan. Itulah 3 sifat hukum dalam objek kajian politik hukum. Baik, ini pertemuan ke-7, materi ke-7 ini adalah materi terakhir. Materi ke-7 ini masih membahas tentang objek kajian pada politik hukum, tapi yang keduanya. Kan kemarin objek politik hukum itu ada 3. Yang pertama ada fakultif, terus imperatif, sama referensif. Nah, pada objek kajian politik hukum kedua ini juga masih membahas tentang itu, tetapi lanjutannya. Pada sifat hukum yang kedua ini masih ada 3 bagian. Yang pertama ada progresif, yang kedua ada otonom, yang ketiga ada responsif. Masuk pada sifat hukum progresif, terdapat 7 ciri pada sifat hukum ini. Yang pertama ada mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat. Yang kedua, memihak pada kepentingan rakyat dan demi kepentingan keadilan. Yang ketiga, mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan. Yang keempat, bergerak dalam proses perubahan atau disebut dengan law, a process, law in the making. Kelima, ada menekankan kehidupan yang lebih baik. Yang keenam, mendorong peran politik. Yang ketujuh, membangun negara hukum yang berhati nurani. Yang kedua ada sifat otonom. Sifat otonom ini memiliki 5 ciri. Yang pertama, keabsahan berdasarkan prosedur yang benar. Yang kedua, dibuat teliti dengan ikatan yang sangat penuh. Yang ketiga, penyerahan wewenang secara sempit sebagai pemaksaan yang dilakukan. Dan yang terakhir, ada partisipasi masyarakat dengan prosedur yang mapan. Dan yang ketiga ini, yang terakhir, ada sifat responsif. Pada sifat responsif ini terdapat 4 ciri. Yang pertama, di bawah azas hukum serta kebijakan. Yang kedua, mewujudkan keadilan yang substansif. Yang ketiga, diskresi diperluas. Dan yang keempat, menghindari pemaksaan. Itulah sifat-sifat hukum pada kajian politik hukum ini, dan ini merupakan materi terakhir pada pertemuan kemarin. Dan terima kasih atas segala partisipasinya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.